wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah masih memberikan istiqomah walaupun malam tadi sepertinya dingin dan berat sekali. Ya. Kalau dingin itu bisa udara yang dingin, bisa berarti banyak yang turun. Ya. Walaupun malam genap, kalau bagi ahlullah sama aja, malam genap, malam ganjil, malaikat turun ya turun-turun aja. Ya. Nah, maka berat ujiannya biasanya. Ya, ujiannya berat. Pasti kepikiran pulang, ya. Nggak ada selimut. Sabar, cuma beberapa hari lagi. Selasa, besok, Rabu, Kamis sudah balik. Ya, sudah balik. Yang mau lanjut, boleh. Saya yakin hanya dia lanjut. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk silsilah sadatina tariqatin Naqsyabandiyah wa Syadiliyah wal Qadiyah wal Kumriyah wal Khistiyah wa Suhrawardiyah wal Khayyatiyah wa Samaniyah wa jami'an turuq sufiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas kaidah beberapa. Pertama apa? Hush dardam, bazar barqadam, safar darwatan. Ya. Hush dardam, menjaga nafas, tetap ingat Allah. Yang kedua, bazar barqadam, pandangan yang tunduk, bukan berarti mesti ke bawah terus, bukan, maksudnya banyak hal ya, termasuk tidak memperhatikan makom teman, ini masuk. Tidak usah melirik pengalaman kawan, cukup lirik sungguh-sungguhnya dia. Jadi kita sering salah fokus, kita cenderung kepada pengalaman batin orang, tapi tidak cenderung kepada riadoh dia. Ya, yang perlu diperhatikan bukan dia itu dapat pengalaman apa, tapi bagaimana kesungguhan dia beramal. Itu ya, sama kayak melihat orang sukses, jangan lihat fasilitas dia hari ini, tapi lihat bagaimana dia sungguh-sungguh mencapai itu. Ya 11-12, apa bedanya? Ya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan subul, bahwa jalan menuju Allah itu banyak. Sekarang satu dulu istiqomah. Nanti kalau sudah dibuka, antum ngerti semua thariqah. Bahwa thariqah itu di sana ya sama kan, tujuannya satu. Rasulullah SAW mencintai beliau lalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih. Maka thariqah tidak sah jika tidak bersanad. Ya, sanad itu ada yang bersambung dari guru ke guru, ada yang bersambung dari ruhani kepada ruhani. Ya, dan kita sudah membaca kemarin sanadnya Syekh Abdul Khaliq Al-Mujdawani ada dua, kepada Sayyidina Al-Khadir alaihissalam atau Nabi Khidir, dan kedua Sayyidina Yusuf Al-Hamadani. Ya. Pada sore ini kita lanjut setelah nazar barqadam, safar darwatan, melakukan rihlah mencari guru, merihlah dari sifat basyariah kepada sifat yang sifatnya malakutiyah, malaikat. Maka malaikat tidur nggak? Malaikat tidur nggak? Bener, kayak tahu aja. Ya kan dalam akidah kita belajar malaikat la yanamun, wala yakulun, wala yataghawatun, wala yatazawwajun. Jadi para malaikat nggak makan, nggak minum, nggak buang air kecil, nggak itu. Jadi kalau kemudian ada keluhan, misalnya badan sakit, kurang tidur, berarti sisi manusiawinya masih dominan, ya, masih mendominasi diri. Harus berlatih lagi, kurangi makan, kurangi pikiran kepada dunia. Nanti zikirnya connect. Zikir itu nggak usah mikirin apa-apa. Allah itu zat yang tidak dapat difikirkan, hanya dapat dikenali nama, sifat, perbuatannya, sedangkan zatnya maha rahasia. Zahirnya Allah, zahir nama dan sifat afalnya, batinnya Allah itu zatnya. Ya, maka karena dia batin, yang dapat mengenal dia cuma diri kita yang batin. Ya, hanya diri kita yang batin. Jadi kalau ngantuk-ngantuk, ya, makanya kemarin kita sarankan minum kopi. Kopinya habis, laku keras. Lama-lama ngantuk, kecanduan kopi pulang nih. Gak apa-apa. Guru-guru kita, kiai-kiai kita dulu temennya kopi. Sama satu lagi yang nyebul itu. Cuma kalau nyebul jangan deh ya, jangan semua lah, 1-2 aja. Yad kart, ini
Benar di situ tulisannya yadkat. Salah cetakan kayaknya. Nah, di sini hianya digabung ya. Yadkat. Jadi yang keberapa? Kaidah yang kelima. Yadkat artinya apa? Yod, mereka bacanya yod. Yadkat. Ibaratun an dzikr lisani wal qalbi. Itu maksudnya yadkat itu zikir lisan bersamaan dengan zikir qalbu. Lisan iya, qalbu iya. Itu ya. Qala Maulana Sa'd Kashfari atau Kashghari qudisa sirruhu anna tariqa ta'lim adh-dhikri huwa an yaqula asy-syaikh, ini talqin. Jadi kemarin itu ada yang nanya kepada saya, itu dia itu talqin yang online itu tariqah apa itu? Ya, ada yang nanya gitu ya. Ya, saya jawab itu Naqsyabandi. Nah, langsung ya wajar karena knowledge itu banyak, metode itu banyak. Yang penting nama Allah masuk, dan itu tergantung pengalaman guru. Pengalaman guru dia mendapatkan talqin. Nah, beberapa dapat talqin itu kan coba baca nama Allah, baca gitu aja. Ada yang begitu doang. Nah, yang standar itu kalau di Kholidiyah malam mandi tobat, sholat tobat, lalu sholat hajat, ada disuruh udafir beli kain kan, nah nggak dipakai kan, itu mengambil tarikan Naqsyabandi, sudah lewat ya, tapi nggak apa-apa, tidur pakai kain kafan ya, malam tidur dengan kafan, dalam zikir menghadap ke kanan, kakinya nggak boleh selonjoran, kakinya dilipat, hadap ke kanan, sebut nama Allah terus, tidur sebut nama Allah terus sampai tertidur. Biasanya Allah beri pengalaman rohani, mimpikah, atau terasa cepat tidurnya, atau sebaliknya rasanya lama sekali, ini kenapa ini, itu semua pengalaman. Bangun-bangun besok disuruh lagi mandi, ada langsung cuma wudhu, terus ba'da subuh ada talqin zikir. Sebagian syekh membayat, kebanyakan prakteknya bayat itu cuma talqin, bayat terus ada kalimatnya, aku bayat engkau, dan prakteknya tidak ada itu kecuali di beberapa thariqah. Maka kita perjelas clear, saya tidak membayat kecuali ada isyarat. Yang ada saya lakukan adalah mentalqin. Ya, kalau bayat itu berat. Antum kalau bayat sumpah setia sampai mati. Ya, maka kita nggak ngambil thariqat bayat sampai tasdiknya sudah jazim, tasdiknya sudah kuat. Jadi apapun yang terjadi di sekitar gurunya, dirinya, segala macam, dia nggak berubah tasdik kepada gurunya, baru sah bayatnya. Jadi jangan buru-buru ngambil bayat. Kalau ngambil talqin boleh. Ya. Anna tariqa ta'lim adh-dhikri huwa yaqul asy-syaikh awalan biqalbihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tariqah yang diajarkan Sa'd Kashghari dari amalan Abdul Khaliq Al-Judwani. Dan ini talqinnya dari Rasulullah dan juga dari Nabi Khidir. Jadi kalau guru mau mentalqin, ini tekniknya. Pertama di kolbunya baca la ilaha illallah. Nah, murid di kolbunya membaca, guru membaca Allah, murid membaca di kolbunya Allah, itu. Tapi antum cobain aja sendiri, belum tentu bisa. Ya, kok nggak bisa? Ya, banyak mursyid datang kepada saya terus mengeluhkan, kenapa saya mentalkin orang terus banyak yang tidak connect, banyak yang tidak nyambung kolbunya. Kenapa? Ya bisa dua hal, bahkan banyak hal. Satu, metodenya tidak pas. Mungkin kolbu syekhnya sudah oke, tapi muridnya tidak ngerti maksud si syekh ini apa, metodenya nggak dapet. Yang kedua, kalau mau menghidupkan lampu harus ada dayanya, dan listriknya itu apa namanya, itu depan itu namanya apa kemarin, dayanya itu. Nah itu harus connect dengan gardu asalnya. Maksudnya apa? Ya, dia harus punya kekuatan setruman yang nyambung kepada sumbernya. Sumbernya adalah para imam dari Rasulullah SAW. Syukur-syukur ketemu gardu langsung kesetrum, hebat antum. Ya. Kalau gardunya besar, bisa talqin orang banyak. Kalau gardunya kecil, ya nalkin kecil-kecil aja, nggak usah kemudian gaya-gayaan. Itu ngikutin isyarat, bukan kita saya mau talqin banyak orang, nggak bisa gitu. Ngikutin isyarat kalau tergantung perintah secara rohani. Nah itu yang disebut istafti qalbak, tanya qalbumu. Jadi bermurid nggak boleh juga nafsu, mentalkin nggak boleh nafsu, minta talqin juga nggak boleh nafsu. Semua ngikutin rohani.
makhaba man istakhara wala nadima man istasyara. Ya, tidaklah rugi orang yang beristikharah, tidaklah menyesal orang yang minta isyarat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, si murid, ini kenapa antum tawajuh masih liar? Mau tawajuh ngapain sih gitu ya? Kan sudah diajarin. Biasanya antum kalau di majelis yang lain itu nggak dibimbing, dari kaifiat tuh nggak dibimbing. Ini kita bimbing. Habis istighfar, kita bimbing baca Fatihah, kirim kepada Nabi silsilah, ya kan? Kulhu 3 kali, ikutin sholawat 3 kali, kalau perlu bertawasul langsung kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, bimbing aku, beri syafaat aku, mengikuti jalan engkau. Nah, kalau di beberapa kitab itu yang diseru imam, wahai tuan imam, wali Allah, wali kutub, wali ghaus, tolong bimbing daku ke menuju jalan engkau sehingga aku kenal kepada Allah. Nah, ini sering disalahpahami, dikira itu menyembah selain Allah. Nggak paham akidah, tapi sok mengerti akidah, ya, ingin meluruskan orang, kita sendiri belum lurus. Itu namanya komunikasi rohani. Jadi kalau ketemu di kitab Naqsyabandi, wahai Tuan Syekh Naqsyabandi, bimbinglah aku ke jalan engkau mengenal Allah, itu bukan berarti menyembah Bahauddin Syekh Naqsyabandi. Itu namanya membangun koneksi batin. Syuhada masih hidup, wali juga masih hidup, bisa diajak ngobrol, kan udah kirim Fatihah. Nah, kata Maulana Syekh Ahmad Qunuskhanawi dalam Jami' Ushul Aulia, dinukil dari banyak syekh, mahar berguru itu kalau sudah meninggal beliau, itu kirimkan Fatihah, pasti hadir langsung. Sebutkan namanya, bacakan Fatihah, hadir langsung. Nyebut namanya harus pas, ya, niatkan. Ila ruhi Syekh fulan, nah, nyampe. Allah yang menyampaikan, bukan kita. Ya. Kalau antum kasyaf bisa lihat, ya. Kalau Allah kasyafkan, tampakkan, bisa lihat. Ya, nggak semua hal-hal harus dikasyafkan. Ya, nanti malah sibuk dikasyafnya. Lupa kepada tujuan aslinya. Ilahi anta maqsudi. Nah, maka ditutup dengan doa munajat, a'inni ala dzikrika. Lalu ilahi anta maqsudi. Nah, ilahi anta maqsudi itu thariqah besar. Ya Allah, yang kau tujuanku dan ridhomu yang kami cari. Itu thariqah besar. Ya, itu ajaran Rasulullah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahasa zikirnya ilahi anta maksudi, bahasa munajatnya. Nah, kalau ditalkin lagi tawajuh, nah, kolbu kita hadapkan kepada kolbu guru, walaupun berjarak-jarak, berlapis-lapis, walaupun jarak jauh, nggak ada masalah. Ya. Fi muqabalati qalbi syaikhihi wa yuqbit ainai, ya, pejamkan mata, benar. Jadi metode ini bukan metode Hashim, Ar-Razi Hashim, kan. Saya buat-buat sendiri. Saya nggak berani buat-buat sendiri. Tapi kalau mengurangi yang berat, menambahkan yang ringan, itu kita berani. Kalau yang pokok-pokoknya kita nggak berani ubah. Kalau mengurangi yang berat, itu masuk kepada furu' thariqah. Nggak ada masalah. Guru-guru kita mengizinkan, ya. Nah, wa yahbis, yakhmid aini, pejam mata, tutup mulut. Perintahnya sama, kan? Kunci mulutnya, yalsuq lisanahu bihanaki al-a'la, kunci lidahnya ke langit-langit. Wa yajalu wa yadha asnahu ba'daha wa yadha asnanahu ba'daha ala ba'din, atau ba'daha ala ba'din. Giginya dipertemukan, bukan tapi relax. Sehingga tidak, ketika ada hal, antum tidak berteriak. Ketika ada rasa muncul, terkunci di mulut. Karena lidahnya ke langit-langit, ya. Wa yahbis nafasah, lalu menahan nafasnya. Wa yusyri'u fi dzikri, lalu mulai dalam berzikir bitta'zim wal quwwati tammah, dengan mentazimkan namanya Allah dan kekuatan energi, jadi dihunjam ke dalam qalbu, muwafiqan li syaikhihi, sesuai dengan gurunya, baik bil qalbi, ya, terutama bil qalbi, la bil lisan, tidak hanya dengan lisan. Wala yatruk nafasahu hatta yakula fi nafasin wahidin thalatha marrat. Nah, jadi ketika dibaca nama Allah, nafas Allah, baca nama Allahnya 3 kali. Kayak gitu ada di kitab loh. Ya, berarti ini sudah boleh diceritakan. Tapi antum ngambilnya, metodenya mesti langsung dari guru. Yang mendengarkan kejadian ini jangan coba-coba sendiri. Ya, maka kita potong-potong dari tadi, kan. Coba-coba sendiri, rasain aja. Tidak akan berhasil.
Namun ajaibnya, jika sesuai isyarat, hatta rekaman berefek. Ada rekaman talqin yang sampai sekarang orang-orang dengar itu bisa bikin nangis. Termasuk saya pernah dengerin musajjalat sautiyah Maulana Syekh Rajab Dib An-Naqsyabandi. Itu mentalqin, rasanya getarannya luar biasa. Bahasa Arab. Silakan dengerin. Ya kan antum ada yang bisa bahasa Arab ya. Beliau jalurnya ke Sidi Ahmad Kaftaru Ad-Dimashqi. Ya. Jalurnya sama, Khalidiyah, sama dengan kita. Dulu Sidi Ahmad Kaftaru itu ditegur oleh Abdullah Dagestani, gurunya Syekh Nazim Haqqani. Kamu ini guru mursyid tapi kok belum usul, kira-kira begitu kalau dibahasakan, disuruh-suruh lagi. Kadang-kadang ada seseorang sudah dianggap cukup oleh guru yang lain, tapi yang guru belum. Tapi jangan murid yang ngomong begitu. Ada murid ngomong ini, si anu kok diangkat jadi mursyid sih? Makomnya kan belum. Berarti dia meragukan gurunya. Nah, antum berani meragukan guru antum ya, jadi guru. Ya, nggak sopan yang murid tuh ngomong begitu. Tobat ke Allah tuh ya. Berkafarah tuh. Ngomongnya sembarangan namanya ya. Nah, supaya apa? Kenapa nafas perlu? Kenapa lidah perlu dikunci? Kenapa mulut? Supaya efeknya tidak pada zahir, tapi efeknya terasa di dalam qalbu. Ya, disebutkan di kitab ini liyasila atharu halawati dzikr ila qalbi, sehingga rasa manisnya getaran-getaran zikir itu terasa dalam kalbu. Rata-rata ini saya mau tanya, waktu awal ditalkin terasa nikmat nggak? Benar. Getaran itu membuat rindu. Kalau diulang lagi, kok enggak gitu? Karena dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat berapa tuh Bu Yasfi? 23 atau 22 ya. Summa tali taqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi getar itu cukup di awal. Berikut itu justru kelembutan dan ketenangan. Ya, lembut dan terasa tenang. Maka ketika di pertama ditalkin, Allah itu terasa seperti jantung itu kayak ada pada gitu ya. Nah, itu disebut wajalah. Surat Al-Anfal ayat 2, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Nah, apakah setiap saat begitu? Belum tentu. Kalau dicobain sekarang juga belum tentu. Karena sudah kalbunya sudah lembut dengan nama Allah. Beberapa hari ini dihajar dengan menyebut nama Allah beribu-ribu kali. Tapi kalau energi datangnya lebih kuat lagi bisa kita praktekin, cuma jangan lagi live ya. Nanti ya, ada yang rame ntar ya, dikira kesurupan. Mana ada orang baca nama Allah kesurupan? Ya, hari ruqyah, masa sholat nariyah isinya syirik? Itu ruqyah apaan itu ya? Masa orang lagi zikir dianggap kesurupan setan? Itu iblis kalau ketemu orang la ilaha illallah yang nggak kuat, apalagi jin. Jin bisa kebakar. Jadi kadang-kadang kalau melihat ada orang sedikit ekstase, kita langsung mengatakan dia kesurupan. Ya. Kalau kesurupan nama Allah mungkin kali ya. Dia nggak tahu kalau di dalam kitab itu ada istilah-istilahnya semua. Ya. Wa kataba Hazrat Syekhuna fi ba'di kalimatihi al-qudsiyah innal maqsuda min adh-dhikr huwa yakuna al-qalbu hadiran ma'al haqqi subhanahu wa ta'ala biwasfil mahabbati wat ta'zim. Maksud dari zikir, ilahi anta maksudi itu, kalbu merasa hadir bersama Allah. Rasa kepada Allah, rasa cinta dan rindu pun sulit digambarkan. Maka jangan digambar-gambarkan Allah. Rasanya pun tidak dapat digambarkan. Bagaimana kita mau menggambarkan Allah? Jadi jangan gambarkan Allah. Karena menggambarkan rasa pun tak sanggup. Nah, dengan apa? Bil mahabbi wasfil mahabbati wa ta'zim. Nah, dengan rasa cinta dan menghormati Allah. Jadi kalau nyebut nama Allah, hormati. Itu sebabnya pakaiannya rapi, kecuali siang-siang gerak-gerak ini. Nah, itu pakaiannya yang longgar-longgar kalau siang. Kalau malam cari yang agak rapet. Ya, jangan kebalik. Siang rapet, malam ya, ntar kedinginan. Ya, saya pakai bajunya ya disesuaikan. Negeri kita negeri tropis. فإذا حصل ذلك الحضور في صحبة أرباب الجمعية فقد حصل خلاصة الذكر. Kalau dengan duduk berkumpul, bersuhbah, bersuluk, beretikaf bersama mereka, lalu hati ikut terbawa, maka faqad hasala khulasatu dzikr.
berarti ujung akhir zikir telah didapat. Di sini tidak bicara tentang kasyaf, pengalaman batin. Yang penting hatinya bisa connect. Jadi kalaupun ada yang mengalami pengalaman zikir, ada yang enggak, ya kenapa kita katakan coba tahan-tahan, jangan cerita pengalaman kepada teman, ya ceritanya kepada guru, gitu. Itu bagian daripada wara. Wara itu meninggalkan sesuatu yang boleh, khawatir terjebak kepada yang nggak boleh. Minimal kita cerita, muncul dalam hati, aku nu'ali, mujahadah. Antum kalau cerita pasti itu bersit itu. Jadi cukup ditulis, cerita kepada ahlinya. Laju sujud syukur. Jadi kalau ada pengalaman batin, sujud syukur. Ya. Bahkan saya menganjurkan setiap khatam, ini zikir ini khatam satu, sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Nama engkau alirkan dalam tubuhku, dalam qalbuku. Mahal itu ya. Kalau kita tahu seseorang di hatinya ada nama kita, senang nggak? Senang. Wih, masih pengen jatuh cinta, Haji. Kalau itu sifat yang Allah imitasikan dalam diri kita, sebenarnya itu sifat dia. Itu sifat dia yang Allah kemudian pinjamkan. Makanya kita ini tajalli rububiyahnya Allah, pantulan rububiyahnya Allah. Tapi kita bukan Rabb. Mirip sedikit aja, ada sedikit walillahil matsalul a'la, supaya orang tahu ini Allah ini lebih mulia dari itu. Allah senang sekali jika dalam kalbu hambanya bertahta namanya. Senang bukan main, ridha. Maka dipanggil mereka. Itulah ayat tawajuh kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang damai menyebut namaku. Ini maknanya gitu. Gimana maknanya? Wahai jiwa yang telah tenang dalam menyebut namaku, irja'i, kamu dapat undangan pulang kembali kepada Allah, radiyah, dengan penuh rasa ridha dan diridhai. Nanti Allah akan mengenalkannya diri kembali. Ya. Ya, ini kaidah sebelum kita langsung pindah ya. Karena di sini ada teknik-teknik yang praktis. Kalau saya bacakan nanti dicoba-cobain sendiri. Walhasil anna mukhadz dzikr. Intinya mukh dzikr, spiritnya zikir. Mukh itu boleh diartikan inti juga ya. Otaknya zikir, batang tubuhnya zikir itu apa? Husulul hudur ma'al haq. Hadir hati, terasa koneksi kolbu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak terjadi fasohbah, maka bergurulah. Punya guru yang dia banyak zikir. Gitu. Ya. Nah, ini teknik-teknik yang kita dari pusar ke ubun-ubun itu bukan buatan Ar-Razi, itu bukan ya. Itu ada di kitab semua, ya. Yahbas an-nafas tahta as-surra, yadumu syafatain wa yalsik lisanal bil hanaqil a'la. Semua ada. Ya. Jadi tahan napas, ambil dari pusar, dibawa kemana, ditarik kemana, dihunjam kemana, sudah ada semua. Ya, kita tinggal ngamalin. Jadi kalau orang nanya, mana kitabnya, mana referensinya, ini ada. Ya. Jadi kalau orang nanya, Rasulullah kayaknya nggak ada tuh zikir-zikir diambil dari titik pusar ke ubun-ubun. Jawabannya gimana? Ente baca Quran nggak? Dulu belajar Quran pakai iqra nggak? Pakai qiraati nggak? Pakai tilawati? Ada macam-macam. Ada namanya metode apa? Baghdad. Ya, tamyiz. Di Brunei apa? Muqaddam. Bid'ah sekali itu ya. Nggak ada Rasulullah ngajarin Quran dimulai dengan muqaddam, qiraati, tilawati, iqra, nggak ada. Zikir itu ujungnya la ilaha illallah, ingat kepada Allah. Tekniknya ini berkembang. Yang penting jangan la ilaha illallah Ar-Razi Nabiullah, itu nggak boleh. Itu baru kufur itu, ya. La ilaha illallah Bang Edri apa? Oh, itu sahih. Oke. Jadi tekniknya itu ulama yang mengembangkan berdasarkan ilham-ilham. Nggak boleh juga mereka buat sendiri, mesti diilhami.
Sholawat juga begitu. Sholawat yang antum baca semua itu ilham. Makanya kita di sini ada yang baca Quran, ada yang baca sholawat. Yang semangat kalau baca itu. Ya, semangat tuh nggak mesti kemudian gimana. Semangat tuh artinya semangat ambil tugas. Semangat ambil tugas itu penting. Antum baca itu di sini, baca di sana tuh sama. Baca di dalam khalwat tuh sama. Ya ini tinggal beberapa hari lagi. Semoga berebut. Ya, nanti kita khatam lagi Quran lagi, baca dalail lagi. Dan semua yang baca itu sudah dapat ijazah dalail sekaligus. Ya, yang ikut kemarin termasuk ibu-ibu yang menikmati suara sayup-sayup, ya, dapat ijazah langsung membaca kitab dalail khairat, kitab salawat. Ya, cuma di kampung kita sekarang kalau dalail itu horor, hanya dibaca pas meninggal. Jadi anak-anak tuh takut lihat kitab salawat. Ini kitab orang mati. Padahal kitab salawat diambil oleh Syekh Abdurrahman di Kumang sana, di Madinah kepada Syekh Muhammad Amin Berbuan Al-Madani. Diambil ke sana supaya diamalkan murid-murid. Bukan kitab horor ya. Ya sekarang masih lumayan lah ada yang mengirama-iramakan walaupun dia ngerti isinya kan. Lumayan. Nah, jika teknik tadi ya itu disebut dengan jalan kalimah. Jadi jalur tolnya kalimah itu dari pusar kemana, dibawa kemana, itu baru satu teknik, masih banyak teknik lain ya. Nanti kalau sudah nggak live sih kita kasih tekniknya ya. Ada teknik spesial. Kenapa orang geleng-geleng kepalanya? Itu ada tekniknya. Kenapa ada yang la ilaha illallah begini, ada lagi. Ada yang cuma begini, ada lagi. Ada semua, ada hanya begini aja. Oh, itu semua tidak dibuat-buat. Semua mengikuti gerak zikir di dalam. Ya. Kok bisa? Ini dari dalam loh. MP3 atau YouTube di dalam kolbu, YouTube di dalam kulub. Antum dengerin dangdut, dengerin pop, dengerin lagu, dengerin nasyid, itu kakinya gerak-gerak sendiri nggak? Ya, itu boleh. Ya, masa giliran begini nggak boleh? Ya. Tiba-tiba ada postingan masuk ke kita dulu, cara zikir orang Syiah. Jadi mereka nggak tahu. Jadi kalau beda Syiah udah, orang Syiah tertuduh. Jadi zikir berdiri, terus kepalanya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya nggak apa-apa kan teknik zikir. Kalau orang dulu nyebutnya ratib berdiri. Kalau di kampung-kampung ratib tegak. Ya, toga. Bahasanya insya Allah. Bahasa kampung kita itu ya. Roti toga. Nah, nyampe di Malaysia itu kan ada berdikir namanya. Di Aceh sama. Ada istilah gitu. Di Brunei nggak ada ya. Nggak ada berdikir, nggak ada. Ada. Ada juga. Ada yang dulu tuh pakai dulang. Dulang untuk makan dipakai. Seru. Dan dia ngikutin alur batin dia. Cuma sekarang udah modifikasi. Cerita politik. Ya, cerita Jokowi, Prabowo, Anies, Sandi. Semuanya diceritain di situ ya. Udah nggak murni lagi udah. Mulai dari Fir'aun sampai kepada jadi teknik tadi, kalau kolbu sudah bersinar, sudah bergetar, sudah terasa lebih banyak ingatnya daripada tidak, maka teknik yang dari pusar ke itu udah nggak perlu lagi. Udah nggak perlu lagi. Jadi, kalau ada orang yang bertanya, apakah zikir harus begini? Ya, ada kawan kita yang usul, wah mirip dengan agama sebelah ya? Beda. Itu kan menirukan pelang, ya. Ya, tahu kan? Kalau kita nggak niruin itu, kita ada jalan zikir dalam kolb, bukan niruin yang kayu yang silang itu, bukan. Itu urusan mereka, agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, ya. Kita nggak akan urus agama mereka. Yang ke berapa? 6. Tadi bahasa ini apa? Chord. Kayak bahasa apa itu ya? Bahasa Inggris tapi nggak jelas ya. Yang ke-6, bozkash. Ya, kayak fasih. Bozkash itulah yang kita terjemahkan ilahi anta maksudi waridaqam. Apa arti bozkash? Ayaqul as-salik ba'da tikrar kalimatit thayyibah marrat bilisanil qalb ilahi anta maksudi waridaqam. Di ujung zikir membaca ilahi anta maksudi. Nah, dan sekarang dimasukkan di awal kaifiat zikir.
Jadi kenapa yang sudah dapat zikir nafi isbat di ujungnya mesti ada ilahi, seandainya nanti kita Allah panggil. Alur nafas sudah terisi kalimat la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau hafal, kalau enggak cukup la ilaha illallah Rasulullah ilahi anta maksudi. Insya Allah dipanggil dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Insya Allah ya. Salah satu guru kita ya meninggal, saya masih hidup, masih kecil waktu itu, beliau masih hidup ya, Allah perlihatkan secara rohani kepada muridnya yang menyaksikan wafatnya Syekh ini. Dia dibawa dengan cahaya apa, dibawa dengan kendaraan apa, disambut siapa, malaikatnya dikasih tahu ya, ada yang begitu. Zikirnya apa? Zikirnya yang mengamalkan itu, zikir Ismul Jalalah dalam kalbu Allah, zikir lataif ya, lataif itu titik halus pada jiwa, bukan misal latifah kalbu bukan di situ, tapi dia berkait dengan kalbu. Latifah ar-ruh bukan di situ ruh, tapi dia berkait dengan nafasnya ruh, gitu ya. Itulah itu zikirnya. Lalu mereka zikir wukuf qalbiyah, kalbunya standby ya, dengan Allah. Dengan itu mereka pulang ya. Semoga kita juga dapat hal yang serupa ya, atau lebih baik. Amin ya Rabbal. Ya, orang dibungkus pakai cahaya apa? Kalau hijau berarti apa? 2, 3 aja. Hijau, putih, hitam. Ternyata di Sunan Nasai ketemu. Ada orang yang dijemput oleh malaikat warnanya putih. Ada yang warnanya ini. Ya, Nasai itu putih dan hitam. Yang bercerita Ummi menyampaikan kepada kami. Lalu saya mikir, ya Allah, dia dapat data real, saya dapat data kitab. Lebih kuat mana? Data dia atau data saya? Yang langsung melihat, ainul yaqin. Yang real atau yang saya baca buku? Dia lebih kuat. Maka iman yang ada ainul yaqin lebih kuat daripada hanya sekedar ilmu yakin. Saya ilmu yakin ada di hadis. Kecuali didoifkan Syekh Albani. Nggak jadi. فإن هذه الكلمة تنفي كل خاطر حاصل في القلب من الخير والشر حتى يبقى ذكره خالصا ويكون سره عن نقش السوى فارغا ولا يترك المبتدئ هذه الكلمة بسبب فقد إن صدقه في مضمونه في بدء أمره فإن بتكراره تظهر فيه أثر صدق تدريجا ya. Apa faedah baca ilahi anta maksudi? Itu dapat mengendalikan khawatir, lintasan-lintasan pikiran dan hati yang menghalangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu lintasannya positif ataupun negatif? Jadi dua-duanya harus dipangkas, di-cut dengan ilahi anta maksudi. Sehingga yang tersisa apa? Hanya nama Allah ya hatta yabqa dzikruhu. Hanya nama Allah yang tersisa. Lalu selain Allah hilang, terukirlah di situ nama Allah. Terukirnya jangan dibayang-bayangkan tulisan, syukur-syukur dikasih huruf. Ada yang mengalami melihat huruf Allah, baik bercahaya ataupun berhuruf. Ada yang nggak apa-apa juga, yang penting kalbunya ingat. Nama Allah bukan Allah, ingat. Apalagi hurufnya Allah bukan Allah. Tapi huruf itu, nama itu berkait erat dengan yang punya nama. Sebut namanya, yang punya nama hadir bersama kita. Ya. Nah, kalau godaan tadi apa? Khatir, lintasan batin, khair atau syar. Jadi mursyid itu baik atau buruk? Baik. Baik loh jadi mursyid itu. Kan nanti bisa ngajar orang. Benar nggak? Tapi dalam kebaikan itu ada keburukan. Apa buruknya? Merasa diri sesuatu, diri berhak menjadi syekh. Merasa diri berilmu itu nggak boleh. Ya, kalau yang gitu-gitu di majelis kita nggak akan dapat apa-apa ya. Mau inti orang alim nggak ngaruh sini ya. Kita hanya perlu orang yang mau berjuang. Ya, jadi di sini ini bukan produsen ijazah. Ya, bukan produsen sanad ijazah mau dikasih nggak. Kita nggak begitu. Kita agak ketat. Ya, kalau nggak ikut riyadhah, tidak tasdik, tidak berjuang, nggak usah dikasih. Walaupun sudah usul kepada Allah beribu kali, berarti dia rahasianya untuk dirinya sendiri. Apalagi kemudian setelah itu merasa paling alim sendiri. Ya enggak,
kita bergeraknya berjamaah, ya. Pergerakan kita jamaah, bukan fardi, ya. Itu walaupun di kitab-kitab ulama lokal itu disebutkan kalau murid melihat cahaya angkat jadi ini, kalau murid melihat ini dia boleh jadi ini, itu kan natijah. Saya konfirmasi kepada Pak Mursyid, itu baru Mursyid tutup, nggak usah bahas-bahas begitu, malah beliau marah, nggak begitu, malah banyak yang menegur. Maka kita tutup lagi buku-buku yang begitu, kembali ke ilahi. Oh ternyata ini pegangan mereka, bas kashtya ilahi anta maksudi waridaka matlubi, ya. Maka kita nggak buru-buru, walaupun murid sudah usul, lihat dulu istiqomah dia, sholat jamaah dia, kalau dia mu'alim dia mengajar, kalau dia punya majelis istiqomah buat majelisnya, itu dilihat semua supaya ijazahnya nanti bermanfaat, ya. Tapi nggak usah lah ya, atau niatnya jadi murid aja ya, dia jadi murid aja sudah. Antum kira jadi murid, jadi guru enak? Ya? Nggak enak. Kalau nggak ada backing dari Rasulullah, backup dari baginda Rasul, nggak kuat kita. Orang hobi toh tiap hari. Nah, antum mau zikir nih jadi mursyid. Lalu ada murid mau zikir, ingat kita, itu ada efek pada diri kita. Ada efek. Efeknya itu tidak hanya pada batin, sampai berefek kepada fisik. Namun kalau orang dia terhubung kepada ruhaniah baginda Rasulullah SAW, qalban wa ruhan wa sanadan wa ilman wa zikran wa nuran, baru dia kuat. Tapi kalau dia menganggap saya mursyid, itu udah salamnya, kebakar dia sama zikirnya. Kata Sayyidi Syekh Alauddin, ya, alladhi huwa min ajillati ashab hadrat Maulana Sa'iduddin Kashghali. Kata Syekh Alauddin, murid Sa'iduddin, lama akhadtu dzikra min hazrat syekhi, ketika aku telah mengambil, nah kalau bahasa lama itu akhadtu dzikr, akhadha mengambil, zikir kaji zikir, maka terjemahan kampungnya ambil kaji, kalau di ini Melayu mah ambil apa? Ambil kaji. Ini sama. Di Sulawesi apa nih kaji? Ngambil zikir itu apa? Belajar zikir itu aja. Belum tahu ya. Oh, coba nanti. Ambil bayat gitu ya. Ambil talqin gitu. Orang Jawa kan ada banyak pesantren, jadi bahasa Arabnya mungkin agak lebih banyak, talqin, bayat. Nah, ketika aku mengambil zikir dari Tuan Guru Syekh Sa'iduddin, di awal halku amarani bidzikri bazkast. Antum beruntung zikir langsung Allah. Beliau ini awal ngaji hanya disuruh baca ilahi anta maksudi. Udah gitu loh. Coba gitu loh. Ya? Ini mirip dengan Tustari, Allahu naziri, Allahu syahidi. Tustari bercerita, aku ketemu pamanku dari ibuku Khali, ya, Ma'ruf Harqiyah. Lalu beliau mengatakan, kalau kamu mau tidur, wahai bocil, bocah-bocah kecil, cobalah baca Allahu syahidi, Allahu naziri, Allah memandangku setiap saat. Dipakai, itu nanti cara di Naqsyabandi untuk menetralkan pikiran yang liar. Jadi yang kepikiran pulang, pikiran kerjaan, kangen seseorang, tuh ya. Nah itu baca itu. Nah kalau ini meluruskan niat, ini cocoknya untuk yang pengen sakti, yang pengen jadi mursyid, yang pengen jadi wali. Kali pengen jadi wali dia. Cita-cita jadi mursyid itu bagus, khair. Cita-cita jadi wali bagus kan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu nggak ada khauf. Apa maksud tidak ada khauf dan tidak hazan? Khatirnya aman. Inilah jalan menuju jadi wali, supaya khatir lintasan pikiran dan qalbunya aman. Ilahi anta maksud. Nah sekarang sudah enak, zikir satu paket, sholawatnya satu paket, terus zikir khafinya langsung, masya Allah. Antum kalau nggak bersyukur kepada Allah, ya Allah, takun abdan kafura, ya. Harus abdan syakura. Setiap hari sholat sujud syukur, ya. Setiap hari sujud syukur. Selesai zikir sujud syukur.
bersyukur kita udah nggak ada lagi, dan nikmatnya luar biasa. Maka ma'rifat dan zikir ilmunya di akhir zaman sangatlah mudah dicapai, tapi sayang himmahnya para murid sangatlah rendah, semangatnya murid sangatlah jauh, penghormatan murid kuranglah tinggi. Nah, semoga ini mulai bangkit lagi, ya, mulai kita bangkitkan lagi. Kalau nggak kita siapa lagi? Ya, harus mulai. Orang katakan kita ini aliran aneh urusan dia. Ya, kalau urusan dalil ini tenang, samping kiri saya ahli dalil semua. Ya, satu dokter adomi, satu muhadis ahli fatwa, satu ahli hadis gitu. Kalau antum ahli hadas kan. Ya, itu ada Ustaz Fahru juga, Ustaz Irfan Azhari ya. Insyaallah. Anaknya mana? Ini. Bukan santri juga. Ini ada orang tarbiyah Islamiyah nih ya. Namanya aneh, Rasul Mursal. Nah, yang mau dapat hidayah udah ya hadi itu. Ya, ada Faiz. Ya, hatam kitab hadis, cuma nggak nunjukin aja. Ya. Ada tuan-tuan haji dari mana-mana nih, Masya Allah, semuanya. Jadi kita tinggal syukurnya dan ta'zimnya. Jadi ilmu ini ilmu mulia, ambil dengan semangat mulia. Ya, amin selalu ya. Maka setelah ini pergerakan kita tidak hanya zikir, bubar, enggak, ngaji, bubar, enggak. Pergerakan kita harus ada, mensyiarkan nama Allah kemana-mana. Ya, semangat ya. Insyaallah. Lalu kata beliau, hasala li min hadzal kalam istihya li 'adam sidqi fihi wa 'ilmi yaqinan anni kadhibun fihi. Ya Rabb, kata Imam Alauddin, setelah aku mengamalkan ilahi anta maksudi, ya Allah, tujuanku hanya engkau, tapi terbersit ingin sakti, terbersit ingin jadi mursyid, terbersit ingin mimpin zikir, terbersit ingin melihat alam-alam kasyaf, alam-alam gaib. Apa kata dia? Nyatalah anni kazib, saya belum sungguh-sungguh, saya ini bohong, bukan hanya kepada Allah, bahkan ke dalam diri pun aku berbohong. Anni kazibun. Nah, gimana kira-kira? Kayaknya kita kazib semua ya. Ini gak usah tuduh orang inti kazab, jangan-jangan diri kita lebih kazab. Katanya ingin memurnikan tauhid di kolbu, ternyata ya, kita sendiri nggak murni. Ya. Wa kuntu yawman fi hadzal khayal faji'tu inda syaikhi. Dalam keadaan seperti ini, rasa malu, ya Allah, saya tidak sungguh-sungguh ya Allah. Dalam keadaan itu dia datang kepada gurunya. Faqala ta'al nazhab inda Syekh Bahauddin Umar. Ya, kata syekhnya, kalau kayak gini yang bisa urus kamu Syekh Bahauddin Umar. Fazhabtu fi mulazamati falamma jalasna qala Syekh Bahauddin. Datanglah kami ke Syekh Bahauddin Umar, qala, beliau menukil Syekh, ini banyak sekali namanya ini. Syekh Ruknuddin Alauddaulah Quddisa sirruhu. Apa kata beliau? Yanbaghi lisalik ay yaqul ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Sebaiknya, sepantasnya orang kalau baca ilahi anta maqsudi wa ridwaka, apa pemahamannya? Wa illam yajid fi nafsihi sidq fi talab fa innahu tazhar fihi haqiqatu sidq bil mudawamah. Yang belum benar-benar tujuannya tulus kepada Allah, insya Allah dengan melazimkan baca ini dia akan dibimbing kepada Allah. Tenang ya, ijazah 100 hari saya juga bisa tulis jadi mursyid, ajus tu gampang, tapi ketulusan hati bisa nggak bisa. Maka harus ini yang poin kita di sini. Orang dibimbing seperti itu, nanti dia kalau punya murid juga akan bimbing seperti itu. Kalau gampang dapat sanad, dapat ijazah, nanti gampang juga ngasih ijazah. Namanya gampangan, sahlah. Ya, kita diperintah Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, bukan gampangkan. Nah, bedakan ya. Dipermudah ya, dan ini sudah dipermudah banyak. Ya, nggak bisa tawar kiri, ada tawar kanan. Nggak bisa tawar kanan, itu bersila. Nggak bisa bersila, kita kasih bersila yang canggih kan. Ini, wah ada sakti dah itu dah, saktian. Ketika kami keluar, jadi kata beliau, kalau kamu tidak sungguh-sungguh awalnya, udah temui, dapatkan kesungguhan dalam membaca, sehingga hatimu diluruskan. Jadi makna ilahi anta maksudi harus benar-benar tertancap di kolbu. Inna syekh, kata gurunya Imam Kashghari, inna syekh min ahli jadbah la ya'riful istilah fa khafiya alayya ma'na hadzal kalam muddatan thumma dhahara li
أنا غضوا من هذا الكلام أن الشيخ حصل التربية من طريق الجذبة لا من طريق السلوك فلا يعرف طريق الإرشاد. Ya. Jadi Syekh Ruknuddin Alauddaulah ini ngobrol kami tadi. Jadi pada zuhur itu kami kalau udah ngumpul ngobrolin wali-wali sono atau wali-wali sono. Ya. Ada Syekh, kenapa sangatnya terputus, kenapa gampang memberi hasil diskusi, dan ternyata sama. Ada orang yang dia menjadi guru bukan melalui suluk, tapi melalui jazab. Apa bedanya? Ada orang jadi wali atau jadi mursyid melalui dua. Satu suluk, satu jazbah. Ini baru dua ya. Sebenarnya ada tambahan tiga. Dua aja dulu. Suluk itu manual seperti antum. Ditalkin, ikut khalwat, iktikaf, pakai firqah, khotaman, merasakan kaki kesemutan. Kaki pas duduk bisa, pas mau berdiri kok kakinya rasanya ketinggal. Benar. Ya, pas berdiri kakiku hilang. Sudah rasa. Itu antum sama aja tanya sama beliau ini, sama mengalami semua kami. Ya, walaupun sudah baca kitab ratusan ribuan sama aja. Jadi nggak ngefek. Itu namanya thoriqus suluk, thoriqul muridin. Nah, ada thoriqah kedua, jazbah. Jazbah ini dibagi dua. Ada jazbah mahabbah, ada jazbah irfaniyah. Jazbah mahabbah, hilang akal itu orang. Makanya jadi wali majzub. Seperti Wan Sekhot. Ya, boleh diambil hikmah, tapi jarang yang mampu mengikuti pola tarbiyahnya. Jadi kalau menjadikan beliau mursyid, saya khawatir nanti muridnya salah paham terus. Tapi kalau ahli isyarat bisa tangkap. 1-2 murid ada yang mampu menangkap. Ya, jadi kita nggak boleh juga menafikan wali-wali majzub yang mahabbah ini, wali majzub karena cinta. Ini dia hilang kesadarannya. Orang cinta itu kan sudah nggak waras. Gila nggak, tapi nggak waras. Serius, orang cemburu, orang jatuh cinta, itu udah nggak, sepertinya nggak waras. Tapi dia waras. Itu dimaklumi, maafu, dimaafkan. Ya, maka kayak Wan Syekhon, kalau ahli zikir pasti kenal beliau. Kalau ahli zakar enggak, ngajak beliau, Mbak kok begitu, walinya Ar-Razi. Jadi nggak tahu kita punya mursyid banyak ya. Kita bukan mengakui, kita tahu, diberitahu oleh guru-guru kita, ada wali begini. Beliau jadi wali, nggak perlu pengakuan kita, benar nggak? Emang kalau Ar-Razi tidak mengakui yang sekarang wali, dia nggak wali, ya nggak ada urusan. Antum nggak percaya terus dia berhenti jadi wali, urusannya apa main deh? Nggak ada urusannya main. Nah, ada wali majzub kedua, jazbah irfaniyah. Ini yang sempurna. Jazbah irfaniyah inilah Bahauddin Umar ini. Jadi dia kalau ketemu orang, ya yang terlihat bukan hanya kolbunya, ruhnya terlihat sama dia. Antum ruhnya sudah dewasa atau belum, masih bocil, masih budak kata orang Melayu kan, atau sudah dewasa, sudah mateng, itu kelihatan sama dia. Nah, kematangan ruh itu tergantung irfannya, seberapa jauh dia kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'rifat irfaniyah ini hanya Allah yang memberi. Jazbah itu ditarik. Nah, istilah ini kemudian menjadi istilah lokal, jazab, jadab, majdub, kejedot. Ya, benar ya. Kalau di kampung saya sini, orang nyebutnya Yosui, Yosu. Jadi zaknya jadi sak. Josu, Jasui. Jadi kayak Yesuit ya. Nah, kalau yang nggak paham, dia lagi ingat mbahnya tuh. Orang lagi jazab disebut ingat mbahnya kan nggak nyambung. Kok bisa begitu? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Itu jazbahnya gunung. Gunung kalam Allah turun bergetar, maka longsor, meledak. Jadi kalau ada gunung batu, nah di Indonesia kan banyak. Itu Allah kurungkan kalam. Ada kalam kun keluar dia. Nah, betapa kerasnya hati kita, ya. Gunung itu keras, bisa menumpahkan lahar. Di kakinya bisa keluar air mata air. Ini kolbu, laharnya nggak jelas, airnya juga nggak ada. Ya. Mata
kolbu, ini berkaitan dengan kolbu. Jika dia masuk nama Allah ke dalam, pasti air mata berkaca-kaca. Pasti enggak. Apalagi kalau kemudian dibawakan rasa syukur atau sedih, ya Allah, kenapa aku udah zikir nggak sanggup juga zikir, itu juga bisa ya, meratap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dia berkaca-kaca, pasti remuk, jiwa kita terasa remuk dalam menyebut nama Allah. Khasyian mutasadian, kita mengartikannya remuk habis rasanya. Itulah jaza ya. Nah, thariqat jazbah yang kedua tadi, jazbah irfaniyah ini, dia boleh, bahkan dialah guru sejati. Mursyid yang pertama, mursyid salik pun mesti berguru kepada dia ya. Jadi ada nih murid diangkat jadi mursyid, ketemu wali majzub yang irfani, mesti ngambil kepadanya. Kalau nggak antum nyesel nanti di akhir. Masuk kubur ngomong farji'na na'mal salihah. Jadi yang ngomong begitu bukan hanya orang kaya, bukan politisi. Ustaz-ustaz kan nggak adil kalau nyebutin tafsir ini. Ya, nakut-nakutin orang kaya mulu. Ya Allah, kembalikan kami sesaat kami beramal soleh, kami sedekah, mereka lupa. Ini juga untuk ulama. Betul banyak ustaz yang keliling kemana-mana, meninggal guru di kampung dia, mursyid oleh Allah, dia baru nangis. Ya Allah, saya sibuk ceramah keliling selama ini, kenapa saya tidak suluk kepada dia? Ya, kalau hidup juga belum tentu. Coba gurunya hidup, pasti sorry, lagi ada jadwal. Ya, nanti antum mati nih, ini antum nih ustaz nih, anggap ustaz semua punya jadwal tiap malam ceramah. Baca ayat, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan lalai karena ayatnya begitu sih ya. Jangan kamu lalai karena harta dan anakmu dari zikrullah. Itu maksudnya apa? Hei orang beriman, jangan lalai karena kerjaanmu, hartamu dari zikir tanpa orang mungkin nggak ada nama Allah, nggak ada orang nyebut. Masuk surau terus ada lafaz Allah gerak-gerak. Itu namanya si budak-budak bocil tuh lagi berkhayal. Nama Allah mesti bertahta bersemayam pada diri seseorang wali. Maka janganlah kalian dilupakan dengan usaha kalian, pekerjaan kalian. An zikrillah ay an zakirin Allah. Jangan kamu lalai, lupa untuk datang kepada ahli zikir. Itu maksudnya. Man laisa lahu syaikhan la yufliha abadan. Yang nggak punya guru nggak akan bisa zikir selama-lamanya, walaupun dia baca 1000 kitab. Fadail zikrillah, Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, 1000 kitab, 1000 tarekat dia baca, nggak akan bisa zikir. Karena zikir bukan dari kertas kepada kertas, zikir dari lembaran kolbu ke dalam lembaran kolbu. Guru yang nulisin nih nama Allah ditulis, maka disuruh muridnya kunci lidahmu dulu, jangan ikut nulis, jangan ikut baca, aku yang baca. Kunci lidah, mata pejam, ikutin, itu namanya talqin. Guru menoreh nama Allah di dalam kolbu. Lalu kita ikut nulis. Nah, bagaimana cara nulisnya? Sebut. Ada kiasnya, analognya. Sekarang di Android itu ada voice to script. Nah, kamu tuh baca, maka bacaan kamu akan diterjemah, ditranskrip menjadi tulisan. Nonton TV juga begitu. Ceramah Buya Razi, nah, keluar kan? Ceramah Buya Aldomi keluar ya. Sanad Buya Asfi keluar tuh. Jadi bisa ditransfer sama. Kolbu lebih canggih daripada Google Voice apa namanya? Voice search apa namanya itu ya? Sudah ada kan? Nah, kita baca nama Allah di kolbu. Itu kolbu dia akan bergerak sendiri. Mesin kolbu dia akan mencari di mana memorinya. Kalau ketemu terjadilah getar. Talangi guru. Ini serius nih. Nah, setelah bertemu syekh ini, syekh yang wali majzub yang irfani ini, Syekh Bahauddin namanya, barulah Syekh Alauddin Alauddaulah merasakan membaca ilahi anta maksudi itu terasa berkesan ya. Gimana kalimatnya ya? فإن هذا الوقت ليس وقت إظهار هذا السر لي لأني كنت أقول هذه الكلمة قبل سماع هذا الكلام
من الشيخ بالانكسار والاجتياء كنت انتفض بها خجلا منفعلا ولما سمعت هذا الكلام الشيخ زال عني ذلك الانكسار والخجالة والانشاء. Jadi kenapa perlu mendengarkan petua sedikit dari guru supaya was-was itu hilang? Ya, orang yang jauh dari gurunya was-wasnya tinggi. Ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Apalagi kalau ustadz, ini dalilnya mana sih? Udah jelas disebut tuh masih nanya tuh dalam hatinya. Normal. Maka cara pangkasnya ilahi, maksud itu salah satunya ya. Saya berbelas tahun setiap kali zikir sudah diijazahin mursyid, masih meragukan ini zikirku ini di Rasulullah mana. Sampai kemudian mengerti pola-pola, bertemu guru-guru di berbagai negeri, kita kemudian dapat faedah yang luar biasa. Barulah faham ada mursyid salik, syekh wali yang salik, ada syekh yang majzub mahabbah, yang hilang akalnya ada majzub irfan. Ya, cuma sayangnya yang irfan ini berlian, ketemunya sulit. Kalau kita masyhurkan, orang nggak percaya. Kalau kita katakan, masa sih dia kan nggak sekolah, masa sih dia wali Allah, kan dia kemarin habis tengkar sama tetangganya, gitu ya. Dia makan kayak kita, ya, nikah kayak kita, tengkar sama bininya kayak kita. Pusing juga tuh ya. Kalau sakit ke dokter kan pusing kan. Katanya wali, bukannya wali sakti. Oh ternyata orang awam kalau menyebut wali yang terbayang sakti. Tolong diluruskan. Wali tidak mesti sakti. Yang wajib sakti siapa? Allah. Rasulullah perang berapa kali baru ngeluarin airnya? Berkali-kali kalah. Baru ngeluarin air. Beliau nggak mau sahabat manja. Beliau nggak suka sahabat manja. Maka saya nggak suka juga melihat antum manja-manja itu. Ini dilonggarin dikit, lataifnya cukup sekali sehari, sekali malam. Merdeka. Ya kita kasih longgar lah ya. Cuma kan antum longgar, kita yang tegang. Ya. Mulai kencengin lagi, jangan hanya begitu zikirnya ya. Kenceng lagi zikirnya, cuma tinggal berapa hari, ini malam 27. Besok sudah makan daging, pasti longgar lagi ya. Sampai siang besok itu kita kenceng lagi. Ba'da zuhur, setelah khotaman sholawat, kita longgar lagi sampai nanti sebelum jam 10-an itu langsung longgar lagi. Makan daging yang panas, semua itu wajib mandi. Maka jam 9 doang mandi tuh, biar gak antri. Kamar mandi 4 doang ya. Ini sudah mending ya. Kamar belakang juga ibu-ibu banyak ya. Kita tahu ibu-ibu ribet ke belakang, jadi kita banyakin kamar mandinya. Kalau bawa apa ini kan cukup bawa kelas. Ya, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Ini spesial nih sore ini karena mau masuk 27 ya. Ada yang mau ditanya? Kalau udah zikir biasanya pertanyaannya hilang. Kelas? Ya. Wali itu harus laki-laki ya? Enggak. Wali itu laki-laki walaupun dia perempuan. Tahu nggak? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, surat An-Nur ayat 37. Wali itu disebut rijal walaupun dia perempuan. Bukan Pak Rijal, bukan. Rijal itu jamak, laki-laki banyak. Walaupun dia laki-laki, walaupun dia perempuan. Jadi ibu-ibu yang kenal Allah, yang dawam istiqomah zikir, bukan dawam ini, namanya dawami. Dia tidur aja dawam zikir. Namanya dawam zikir. Ya. Jadi perempuan yang zikrullah, yang tidak terhalang zikirnya karena dia menikah, karena dia haid, berarti dia laki-laki, dia maskulin. Laki-laki yang sedikit ngeluh itu, masya Allah, ente mar'a khunsa, itu cewek itu begitu, betina begitu ya. Boleh sakit punggung, nggak apa-apa tapi zikir jalan terus. Kaki sakit nggak apa-apa, ngeluh-ngeluh dikit, zikirnya lebih banyak dari ngeluhnya. Itu baru jantan, ya, baru cowok maco itu. Ya. Masa kalah sama ibu-ibu diem aja sebagian. Satu masih buka handphone, bercahaya biru karena buka Facebook. Ada yang cahayanya hijau, ada yang kuning. Ya. Kalau hijau tuh WA tuh. Kita kira akhfa yang berwarna hijau kan. Akhfa itu kalau di scan itu warnanya hijau. Ternyata
akhfa wa akhfa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi wali kekasih Allah itu jangan dibayangkan tinggal di atas gunung, tinggal di atas awan, ya. Wali itu baina aidina wa azhurina, ya, ada sekitar kita, makan kayak kita, salah kayak kita, dosa kayak kita, taat kayak kita. Bedanya kolbunya selalu bersama dia. Itu aja bedanya. Ya, kalau kita makan kayak dia, tidur kayak dia, ngorok kayak dia, ngeluhnya kita ngeluhnya kan ngeluh. Ya, kita suzon, dia husnuzon, itu aja bedanya. Orangnya rahmah, ciri-ciri wali itu rahmah. 1-2 wali jalaliyah, keras itu jarang, karena nama Allah Rahman Rahim lebih banyak daripada Zul Jalali wal. Maka wali kebanyakan kasih sayang tinggi, tidak berdendam. Ya, mau jadi wali Allah gampang, buang dendam dalam hati. Mau wali jadi wali Allah, terganggu sama teman, ngorok-ngorok teman, terganggu, kan ada yang ngeluarin plastik tuh lama, ganggu bukan main. Ya sudah, berarti zikir kita belum lebih keras daripada bunyi keras-keras. Ini yang belum saya sampaikan, naik surau, naik masjid, itu jangan begitu, pinjat dikit sehingga nggak bunyi, diinjat kakinya. Jadi pas, yang depan dulu. Kasihan ente ya, lama ya. Lagi zikir, suara alamnya. Cuma kalau dia sudah kuat zikirnya, dia terdengar itu bunyi zikirnya kayu. Gaya bener. Tiduran berkidir. Tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kita lihat. Wah, itu nanti kalau sudah berhenti, ya. Ya, itu khusus program tertutup nanti di sini, ya. Udah lagi kelas? Kelas ya? Udah lapar? Sabar. Baik, teman-teman semua, kami ini manusia biasa, kalau ada salah kurang dimaklumi aja. Mentarbiyahnya, membimbingnya tidak sempurna sesempurna Rasulullah SAW mendidik para sahabat, ya. Tapi kami berusaha semampunya, karena ilmu ini sudah krisis. Banyak orang mengaku bertasawuf, kata Imam Kusyairi, tapi hanya gayanya, batinnya tidak, sungguh-sungguhnya tidak. Barangkali kita tidak dapat seperti mereka dahulu, minimal kita tasdik, percaya dengan mereka, kita baca namanya, sedikit kita amalkan zikir-zikir. Insya Allah dengan istiqomah ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat, ya, akan turun malaikat insya Allah kepada orang yang istiqomah, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatas sudur wa na'udzubika min su'is sudur, ya Allah. Kami memohon, ya Allah, hati yang selamat dari niat yang salah. Ya Allah, tahir qulubana, ya Allah, bersihkan kalbu kami amma siwa, daripada nama-nama selain Engkau. Ya Allah, bersihkan hati kami dari iri, dari dengki, dari kegelapan, ghaflah, kelalaian, dari su'zon, berburuk sangka kepada orang, dari kerasnya hati dan emosi. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah nur nabiyika Muhammad SAW fi qulubina. Ya Allah, izinkan ya Allah nur baginda Rasulullah terbit, tembus di dalam hati kami, sehingga hati ini terang menyebut nama Engkau, istiqomah menyebut nama Engkau. Allahumma ya Allah, kami ini hina ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kehinaan ya Allah, tapi kami hanya memohon ya Allah, angkatlah kami dengan nama Engkau ya Allah, angkatlah kami dengan nama Rasul Engkau ya Allah, angkatlah kami dengan nama kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak yakin salat kami sampai kepada Engkau ya Allah. Baru saja takbir sudah ingat selain Engkau ya Allah. Tapi ya Allah, kami yakin Engkau betul maha besar ya Allah. Kami yakin Rasulullah itu adalah kekasih Engkau ya Allah. Kami yakin semua yang dikabarkan beliau itu benar ya Allah. Maka dengan keyakinan yang sedikit ini ya Allah,
Perkuatkanlah istiqamah kami, terbitkanlah cahaya dalam kalbu kami, siramilah kalbu kami dengan nur ma'rifat Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, di akhir zaman yang sangat berat ini ya Allah, hati kami gampang keras ya Allah, mudah terombang-ambing ya Allah. Jika Engkau tidak membantu kami ya Allah, siapa lagi yang membantu kami ya Allah? Fansurna ya Allah, maka tolonglah kami ya Allah. Tolong kuatkan nama Engkau dalam kalbu kami ya Allah. Tolong istiqomahkan kami bersama kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak layak menyebut nama Engkau ya Allah, tidak layak masuk ke dalam surga Engkau ya Allah. Tapi ya Allah, kami juga tidak sanggup masuk neraka Engkau ya Allah. Kami juga tidak sanggup disiksa ya Allah. Fanas'aluka ridhaka wal jannah, maka mohon ya Allah, beri kami ridha dan maafmu ya Allah, dan berikan kami kedudukan di surga bersama Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum.